Bab 3051. Maggie juga mengerti apa yang dia maksud, dan membayar 500,000 dulu, dan 500,000 berikutnya pasti akan menjadi hutang buruk bagi Wendy. Meskipun dia tidak ingin melakukan sesuatu tanpa etika bisnis, karena bos sudah berbicara, beraninya dia tidak patuh. Jadi dia harus berkata kepada Wendy, "Bu, bos kami setuju. 1 juta tidak masalah, tapi uangnya harus dicicil. Paruh pertama di muka dan bayar separuh lainnya setelah selesai." Wendy tidak tahu berapa kali dia ditipu. Dia bukan lagi wanita bodoh saat itu. Dia langsung mengerti maksud pihak lain, jadi dia berkata, "Ms. Chen, jika perusahaan Anda bersedia bekerja sama, hanya setelah Anda membayar jumlah penuh sekaligus, saya akan mulai membuat pengaturan di sini. Jika Anda tidak mau, lupakan saja. Saya tidak menerima segala bentuk tawar-menawar, bahkan jika Anda membayar 99% terlebih dahulu dan kemudian 1% kemudian, mohon maafkan saya." Setelah Kim mendengarkan, wajahnya menjadi hijau, dan berkata, "Wanita ini sangat kejam, dan dia mencekikku dari semua ruang tawar-menawar." Maggie bertanya tanpa daya, "Tuan, apa yang harus saya lakukan sekarang?" Kim mengutuk, "Apa yang bisa kamu lakukan? Berjanjilah padanya. Biarkan dia segera mengatur agar seseorang pergi ke sana. Jika saya turun dari pesawat dan tidak dapat melihat lebih dari 300 penggemar wanita, saya pasti akan membunuhnya." Maggie bertanya dengan ragu-ragu, "Kalau begitu biarkan keuangan mentransfer uang sekarang." "Baik." Kim mengertakkan gigi, "Anda perlu memeriksa nomor rekening pihak lain, dan kemudian memberitahu transfer keuangan, saya akan langsung menyetujui ponsel." "Baik." Maggie akhirnya menghela napas lega. Meskipun masalah ini bukan potnya sendiri, jika tidak diselesaikan pada akhirnya, Kim pasti akan membuat masalah untuknya. Untungnya, akhirnya terselesaikan. Meskipun banyak uang telah dihabiskan, akun ini harus dicatat di kepala George, dan tidak ada hubungannya dengan dia. Jadi, dia buru-buru mengkonfirmasi kerja sama dengan Wendy, meminta rekening penagihannya, dan kemudian segera mengatur keuangan untuk bertanggung jawab atas pembayarannya. Ketika Kim menaiki jet pribadi dan menunggu lepas landas, pihak keuangan menyelesaikan proses transfer. Setelah Kim menggunakan ponselnya untuk menyetujui, Wendy langsung menerima umpan balik finansial dan menerima transfer dari studio agensi aktor Kim sejumlah 1 juta. Dia sangat bahagia. Menurutnya, bisnis ini hanya untuk meningkatkan kehidupan semua orang, jadi dia segera mengirim pesan suara ke grup karyawan perusahaan, dan berkata kepada semua anggota, "Saudari-saudari, saya baru saja menerima kesepakatan besar." Banyak orang dalam kelompok itu dengan tergesa-gesa bertanya apa masalahnya. Wendy berkata, "Ini adalah pekerjaan sementara sebagai penggemar wanita di bandara. Partai lain membutuhkan 300 orang. Mereka akan tiba di Bandara Rose Hill dalam 2 jam. Proses penjemputan memakan waktu setengah jam. Kali ini, pesta adalah selebritas lokal dan memberi hadiah 2.500 kepada 1 orang." Bab 3052. Wendy menerima 1 juta kali ini. Menurut prosesnya, dia menyerahkan keuntungan sebesar 250,000 kepada perusahaan, dan sisa 750,000 digunakan untuk dikembalikan kepada karyawan. Itu hanya 2.500 per orang. Begitu pesan terkirim, grup itu tiba-tiba meledak. Siapa yang berani membayangkan bahwa perjalanan ke bandara, jumlah total bolak-balik tidak melebihi 3 jam, Anda dapat menghasilkan 2.500? Dalam periode kerja yang singkat, tidak mungkin menghabiskan paling banyak lebih dari 500. Oleh karena itu, ratusan orang dalam kelompok tersebut segera menanggapi, dan tanggapan semua orang serupa, "Sister Wendy, saya akan pergi. Hitung aku." Bagaimanapun, pendapatan dari acara ini telah meningkat beberapa kali lipat, dan tidak ada yang mau melewatkan kesempatan bagus ini. Namun, kegiatan tersebut membutuhkan 300 orang, dan ada lebih dari 1,000 orang penuh waktu dan paruh waktu dalam kelompok tersebut. Ada terlalu banyak biksu dan lebih sedikit bubur, jadi bagaimana cara membagikannya menjadi masalah yang lebih sulit. Wendy berpikir berulang kali, dan berkata, "Kali ini karena jumlah orang yang dibutuhkan hanya 300, kami memiliki syarat berikut untuk memilih orang. Pertama, berikan prioritas kepada karyawan kontrak penuh waktu perusahaan. Kedua, di antara karyawan kontrak penuh waktu, tingkat kehadiran bulan lalu dipilih dari tinggi ke rendah,
dan 300 orang dengan tingkat kehadiran tertinggi bisa mendapatkan kesempatan ini. Ketiga, jika orang yang dipilih tidak punya waktu untuk pergi, kuota akan ditunda. Begitu kondisi ini muncul, para pekerja di kelompok tersebut merasa senang dan khawatir. Yang bahagia secara alami adalah karyawan kontrak penuh waktu, dan mereka dengan tingkat kehadiran yang relatif tinggi. Kekhawatirannya adalah para karyawan paruh waktu itu. Mereka berpikir bahwa jika mereka tidak menandatangani kontrak penuh waktu, mereka akan dapat bekerja sama dengan banyak perusahaan sehingga mereka akan memiliki lebih banyak sumber daya dan kebebasan. Namun mereka tidak menyangka bila terjadi sesuatu yang baik, perusahaan akan memprioritaskan karyawan kontrak perusahaan ini. Meskipun pekerjaan paruh waktu ini sangat tertekan, mereka tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Inilah harga kebebasan untuk tidak menandatangani kontrak. Sama seperti perbedaan antara pekerja tetap dan pekerja tidak tetap, manfaatnya tentu akan berbeda-beda. Selain itu, karyawan kontrak penuh waktu juga yakin tentang cara aturan ini diurutkan berdasarkan kehadiran. Lagi pula, kriteria penilaian terpenting bagi perilaku mereka untuk menghasilkan pendapatan bagi perusahaan adalah kehadiran. Selisih harganya pun tidak terlalu jauh. Semakin banyak kehadiran, semakin tinggi pendapatan yang dihasilkan bagi perusahaan. Ketika menghadapi hal yang baik, tentu saja yang lebih penting adalah memberikan prioritas kepada karyawan yang telah memberikan kontribusi luar biasa ini. Melihat semua orang tidak keberatan dengan keputusannya, Wendy segera berkata, "Biarlah Sister Lia mengirimkan angka kehadiran bulan lalu ke grup. Semua karyawan yang termasuk dalam 300 teratas dan tidak memiliki masalah dengan waktu akan mendaftar dengan Suster Lia dalam 10 menit, dan 100 suster dari 300 berikutnya juga akan memberikan perhatian lebih. Jika 300 orang pertama tidak dapat hadir, atau jika mereka tidak mendaftar dalam 10 menit, mereka semua akan dianggap menyerah, dan Anda semua akan memiliki kesempatan. Dapatkan kesempatan Anda orang-orang di daftar tunggu. Semoga berhasil." Bab 3053. Gerakan Wendy sangat cepat. Melalui konfirmasi lebih lanjut dan penyaringan daftar personel, dia mengidentifikasi 300 karyawan dalam 10 menit. Kemudian, dia dan Maggie memutuskan beberapa detail, termasuk slogan yang akan diteriakkan, spanduk yang akan dipajang, serta gerakan fisik dan waktu. Kim sendiri sangat tidak puas dengan Wendy, tetapi setelah melihat bahwa dia sangat efisien dan profesional di tempat kerja, suasana hatinya sedikit mereda. Saat pesawat Kim lepas landas menuju Aurous Hill, Wendy sudah mengerahkan stafnya. 300 wanita sopan bersiap untuk berangkat ke bandara dari berbagai tempat di kota. Setelah dia mengatur pekerjaannya, dia merasa bahagia seolah-olah dia telah memenangkan pertempuran. Dia ingat ketika saudara iparnya Charlie menyerahkan perusahaan etiket Xiangmei kepadanya. Perusahaan ini masih dalam tahap awal, tetapi dalam waktu singkat, dia menjalankan perusahaan ini dengan cara yang layak. Bukan kinerja perusahaan yang semakin baik dan lebih baik dan skalanya semakin membesar juga. Tentu saja, dia juga sangat jelas bahwa alasan mengapa dia mencapai perkembangan dan kesuksesan yang begitu pesat terutama karena wajah Charlie. Sekarang banyak bisnis yang diperkenalkan oleh Orville dan anak buahnya. Jika bukan karena mereka, tidak mungkin untuk mencapai jalur yang benar secepat itu bagi perusahaan. Memikirkan Charlie, gadis di hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak. Dia sekarang memiliki kasih sayang yang dalam padanya. Meskipun dia juga tahu bahwa jarak antara dirinya dan Charlie terlalu besar, begitu dia memiliki hal seperti itu, sulit untuk menghilang, bahkan jika dia tahu bahwa itu mustahil. Jadi, dia mengangkat telepon, setelah memikirkannya, ragu-ragu lagi dan lagi, tetapi masih menelepon Charlie. Pada saat ini, dia berada di Shangri-La, tiba-tiba menerima telepon dari Wendy, dan tidak bisa menahan sedikit terkejut. Hari-hari ini, dia hampir melupakannya. Awalnya, Nyonya Wilson masih memarahi Horiah yang mencuri uangnya, dan meninggalkan Aurous Hill di balkon setiap hari. Ngomong-ngomong, dia tersedak oleh Elaine. Tetapi hari-hari ini, wanita tua itu tampaknya memiliki banyak kendala dan dia belum banyak mendengar darinya. Dia dan Elaine tercekik. Bab 3054. Apa yang tidak diketahui Charlie adalah bahwa status Wendy di keluarga Wilson sangat tinggi sekarang, dan dia bisa dianggap sebagai salah satu yang terbaik di keluarga. Ini terutama karena wanita tua itu, serta ayah dan anak Noah dan Harold yang terbaring di tempat tidur,
sekarang bergantung pada Wendy untuk menghasilkan uang. Meskipun Nyonya Wilson terbiasa berkuasa sepanjang hidupnya, dia berpikir untuk memaksa Wendy menyerahkan uang kepadanya, tetapi setelah Wendy menjadi pemilik perusahaan, karakternya jauh lebih keras dan idenya sendiri menjadi lebih ditentukan. Jadi dia segera menjelaskan kepada Nyonya Wilson tentang pembagian kekuasaan keluarga saat ini. Karena dia bertanggung jawab untuk menghasilkan uang dan menghidupi keluarga, dia harus memiliki keputusan akhir dalam keluarga ini, dan orang lain harus mengikuti kata-katanya. Meskipun wanita tua itu tidak yakin, dia hanya bisa setuju untuk memberi makan keluarganya. Setelah Wendy menentukan dominasi keluarga, permintaan pertama yang dibuat adalah menghentikan wanita tua itu dari perselisihan dengan keluarga Charlie. Nyonya Wilson tidak punya pilihan selain berhenti. Charlie tidak tahu detailnya. Dia hanya tahu bahwa Nyonya Wilson tidak pindah baru-baru ini. Begitu dia berhenti bergerak, keluarga itu menghilang dari penglihatannya. Namun, meskipun dia terkejut, dia masih menghubungkan telepon dan bertanya dengan nada hangat, "Wendy, apa kamu mencari sesuatu untuk dilakukan denganku?" Wendy sedikit gugup, dan agak bersemangat juga. Dia akhirnya mengumpulkan keberanian dan berkata, "Kakak ipar, apa yang kamu lakukan?" Charlie berkata dengan santai, "Aku tidak sibuk, ada apa?" "Saya dengan seorang teman di luar." Wendy buru-buru berkata, "Oh, lewat sini, sebenarnya. Aku tidak punya apa-apa, hanya ingin melaporkan kepadamu tentang situasi Xiang Mei baru-baru ini." Charlie tersenyum dan bertanya padanya, apakah perusahaannya baik-baik saja saat ini. Wendy buru-buru berkata, "Kakak ipar, perusahaan telah berjalan sangat baik akhir-akhir ini. Berkat Orville dan yang lainnya, bisnisnya relatif besar, pendapatannya relatif tinggi, dan jumlah karyawan meningkat." Charlie tersenyum dan berkata, "Itu tidak buruk, saya harap Anda dapat terus berusaha untuk membawa perusahaan ke tingkat berikutnya." Wendy berjanji, "Kakak ipar, yakinlah, aku akan melakukan yang terbaik untuk membuat perusahaan Xiang Mei lebih besar dan lebih kuat. Ini akan menjadi perusahaan etiket terbesar di kota dan provinsi, dan tidak akan pernah mengecewakan harapan kakak ipar saya terhadap saya." Charlie bersenandung dan mengingatkan, "Anda harus selalu ingat bagaimana Anda diganggu dan diperas oleh bos yang tidak bermoral. Ingatlah ini, Anda harus mengambil peringatan, jangan menjadi seperti mereka, selamanya. Jangan mengeksploitasi karyawan yang bekerja untuk Anda, mengerti?" Bab 3055. Wendy Bubu berkata dengan serius, "Kakak ipar, jangan khawatir. Saya benar-benar bodoh sebelumnya. Tidak peduli bagaimana saya berperilaku, saya jauh lebih buruk. Tapi sekarang saya benar-benar berubah pikiran. Saya memahami bahwa hidup ini tidak mudah, jadi saya selalu terbuka dan jujur dengan karyawan perusahaan, dan saya memikirkan mereka di mana saja." Dengan itu, Wendy buru-buru berkata, "Misalnya, hari ini, saya menerima pesanan besar 1 juta, dan pihak lain meminta 300 orang untuk pergi ke bandara untuk berpura-pura menjadi penggemar. Padahal, itu hanya beberapa jam sebelum dan sesudah kedatangan pesawat. Seseorang yang mendapatkan 500 itu banyak. Dalam hal itu, hanya dibutuhkan biaya 150,000, dan sisa 850,000 adalah keuntungan. Adapun pendapatan perusahaan, saya bisa menyimpannya dan tidak memberitahu mereka. Maka secara alami semua orang tidak akan punya pendapat. Tapi, akhirnya saya memutuskan untuk memberikan sebagian besar kepada karyawan, jadi untuk 300 orang ini, saya memberi mereka masing-masing 2,500. Alasan melakukan ini, di satu sisi, seperti yang dikatakan saudara ipar Anda, saya tidak ingin menggunakan uang itu untuk mengeksploitasinya. Di sisi lain, saya juga ingin memanfaatkan acara ini sebagai reward untuk memotivasi para karyawan yang berprestasi lebih baik dan membuat mereka bekerja lebih keras di masa depan. Pada saat yang sama, ini juga dapat merangsang karyawan yang belum mendapat kesempatan dan membiarkan mereka melihat kerja keras. Keuntungan-keuntungan. Dengan cara ini, saya bisa lebih aktif di masa depan. Charlie tidak bisa membantu tetapi memuji, "Kamu bisa melakukan ini, itu benar-benar membuatku mengagumi kamu." Setelah berbicara, Charlie berhenti sebentar, dan kemudian berkata, "Jika Anda hanya menghitung akun ekonomi, Anda tampaknya telah kehilangan ratusan ribu keuntungan, tetapi jika Anda melihatnya dalam jangka panjang, Anda mungkin telah memperoleh ratusan lebih berdedikasi dan karyawan berkualitas tinggi."
Keuntungan yang dapat diciptakan orang-orang ini untuk perusahaan di masa depan pasti akan jauh lebih banyak daripada ratusan ribu ini. Tapi jika Anda berbohong kepada mereka hari ini dan menyembunyikan pendapatan sebenarnya, itu akan sama dengan membeli bom waktu. Jika suatu saat mereka mengetahuinya, mereka akan melawan Anda dan perusahaan. Ini sebenarnya akan membuat jalan Anda menuju kemajuan di masa depan semakin sempit dan sempit. Wendy berkata dengan gembira, "Terima kasih kakak ipar atas pujiannya. Saya pasti akan menemukan cara untuk membuat jalan masa depan semakin lebar dan lebar." Charlie bersenandung, dan hanya ingin menutup telepon setelah mengucapkan beberapa patah kata, tapi tiba-tiba, dia teringat detail yang baru saja dikatakan Wendy di telepon. Jadi dia bertanya, "Ngomong-ngomong, Wendy, kamu baru saja mengatakan bahwa seseorang memberimu 1 juta, jadi kamu akan mengirim 300 wanita sopan untuk mengambil pesawat yang bertindak sebagai penggemar di bandara?" "Iya." Wendy berkata sambil tersenyum, "Ini pertama kalinya saya menerima pekerjaan seperti itu, tetapi tampaknya ada beberapa selebriti yang membeli penggemar. Tidak hanya selebritas, tetapi banyak selebritas pemasaran dan internet yang mengeluarkan uang untuk mempekerjakan orang juga." Dalam adegan tersebut, dikatakan bahwa jika Anda mengemas diri Anda menjadi sangat populer, Anda dapat menipu orang lain untuk bergabung dan mendapatkan bayaran awal yang tinggi. Charlie buru-buru bertanya, "Apa kau tahu siapa yang membeli kipas untuk mengambil pesawat?"